Loh, Ukraina Eropa memanas, ajudan Zelensky akan runtuhkan jembatan terpanjang di Eropa. Mengapa demikian? Jembatan terpanjang di Eropa yang merupakan struktur terbesar dari jenisnya harus dihancurkan, menurut seorang ajudan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Michael Podolyak. Ini adalah konstruksi ilegal dan pintu gerbang utama untuk memasok tentara Rusia di Crimea, papar Michael Podolyak kepada Guardian pada Selasa kemarin menjelaskan mengapa Kiev ingin menyerangnya. Jembatan itu dibangun setelah Crimea memisahkan diri dari Ukraina menyusul kudeta bersenjata di Kiev pada 2014 dan memilih dalam referendum untuk bergabung dengan Rusia. Jembatan ini membentuk koneksi jalan dan kereta api langsung dengan Crimea yang sebelumnya hanya dapat dicapai dari seluruh Rusia melalui laut ataupun udara. Jembatan ini sebagian besar digunakan oleh lalu lintas sipil. Podolyak adalah pejabat Ukraina terbaru yang mengkonfirmasi niat Kiev menyerang struktur tersebut. Pernyataan itu muncul saat dia tampaknya mengisyaratkan Ukraina sedang dalam proses melakukan serangkaian tindakan sabotase di Crimea. Sejak pekan lalu, dua lokasi terpisah di semenanjung Crimea telah diguncang ledakan dahsyat di lokasi militer yang digunakan untuk menyimpan amunisi bantuan dari luar untuk Ukraina. Kim belum secara resmi mengakui pelaku insiden tersebut, tetapi banyak pejabat Ukraina mengisyaratkan inilah masalahnya, dengan Podolyak mengikuti pola tersebut dalam wawancaranya dengan surat kabar Inggris. Saya tentu saja dengan Kementerian Pertahanan Rusia yang memprediksi lebih banyak insiden semacam ini dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Saya pikir kita mungkin melihat lebih banyak dari itu terjadi, tutur dia. Ajudan Presiden Ukraina itu menyebut serangan klandestin yang diklaim sebagai serangan balasan yang sifatnya berbeda dari jenis aksi militer yang biasanya digambarkan dengan istilah ini. The Guardian menyatakan Podolyak mungkin secara diam-diam mengakui kegagalan Ukraina mengumpulkan pasukan dan senjata untuk serangan balik yang sebenarnya terhadap pasukan Rusia di medan perang. Para pejabat tinggi Ukraina selama berminggu-minggu berjanji upaya merebut kembali kota Kherson akan segera dimulai, dengan beberapa bahkan mengklaim operasi itu sudah berlangsung. Podolyak mengatakan kepada BBC pekan lalu bahwa semua pernyataan publik oleh pejabat Ukraina adalah perang psikologis yang bertujuan menurunkan moral tentara Rusia, ungkapnya. Ukraina ancam hancurkan jembatan terpanjang Eropa dengan rudal canggih barat. Militer Ukraina mengancam akan menghancurkan jembatan Kerch, jembatan terpanjang di Eropa, dengan rudal canggih barat. Jembatan itu menghubungkan Crimea dengan daratan Rusia. Ancaman itu dilontarkan Komandan Pertahanan Mykolaiv, Ukraina, Mayor Jenderal Dmitry Marsenko kepada Crimea Realities, media proyek Radio Free Europe, Radio Liberty, lembaga penyiaran yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Jenderal Marsenko mengatakan jembatan Kerch, atau juga dikenal sebagai jembatan Crimea, adalah target nomor 1 untuk senjata barat. Jembatan Kerch benar-benar target nomor 1 kami. Ya, itu 100% bukan rahasia, baik untuk militer mereka atau untuk militer kami, bukan untuk warga sipil mereka, bukan untuk warga sipil kami. Itu akan menjadi target nomor 1 yang harus dikalahkan. Jembatan itu diresmikan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2018, 4 tahun setelah Crimea berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Sebagai cara utama Rusia mengirim tentara cadangan, kami hanya perlu memotongnya. Begitu jalan itu terputus, mereka akan mulai panik, dan percayalah, mereka yang mengibarkan bendera Rusia di Simferopol akan segera mendapatkan bendera Ukraina dan mulai mengibarkannya. Komentar Marsenko adalah bagian dari wawancara yang diposting pada hari Rabu, di mana dia mengumumkan serangan balasan Ukraina yang dia sebut akan membuat Kiev menang pada akhir musim panas, asalkan cukup senjata dan amunisi tiba dari Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya.
Sebelumnya pada hari itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bantuan militer senilai 1 miliar US dollar, termasuk rudal anti kapal, roket jarak jauh dan lebih banyak artileri. Sementara Washington hanya mengirim 4 peluncur roket HIMARS yang belum mencapai Ukraina. Sekutu NATO lainnya telah menjanjikan peralatan yang kompatibel. Kepala Kebijakan Pentagon pada hari Selasa mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan rudal dengan jangkauan 70 km. Ukraina memberi Washington jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan sistem ini terhadap target di wilayah Rusia, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada awal bulan ini. Namun, Amerika Serikat menolak untuk mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia, menyebut semenanjung itu dicaplok secara ilegal oleh Moskow. Tidak jelas senjata mana yang akan digunakan Marchenko untuk menyerang jembatan itu yang sebelumnya juga telah diancam akan diserang oleh pasukan pemerintahan di Kiev. Meskipun jembatan itu memang satu-satunya cara untuk mencapai Crimea dari daratan Rusia selama beberapa tahun. Saat ini seluruh pantai Laut Hitam dari Kherson hingga Mariupol berada di bawah kendali Rusia dan pasukan sekutunya dari Republik Donbas. Penasehat Zelensky akui militer rugi besar akibat invasi Rusia ke Ukraina, kehilangan 10.000 personel. Angkatan bersenjata Ukraina mengakui telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal invasi militer Rusia pada akhir Februari. Hal itu disampaikan penasehat Presiden Ukraina, Alexei Arestovich, seraya menunjukkan klaim kerugian Rusia lebih tinggi dibanding yang dialami negaranya. Dilansir dari RT Sabtu 11 Juni, sumber Rusia percaya bahwa Kiev secara signifikan meremehkan korbannya. Dalam sebuah wawancara dengan aktivis dan YouTuber Mark Feygin, Arestovich mengungkapkan bahwa pada awal konflik rata-rata 100 orang tewas per hari. Tetapi tentara 1.000 per hari meninggal dalam 2-30 hari pertama. Sekarang 200-300 mati tidak kurang, katanya, tanpa membuktikan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Dia mengklaim bahwa hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari tidak kurang. Akan seperti itu 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6 akan berfluktuasi seperti itu, kata Arestovich. Feygin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan ini untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu jawabnya.